Halo, assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau mengajak teman-teman semua untuk sama-sama melihat review jujur dari subscribers dan juga netizen yang menuliskan bagaimana pengalaman mereka setelah menggunakan iGlow di kolom komentar video-video aku sebelumnya. Nah, jadi untuk teman-teman yang mau melihat langsung komentarnya, kemudian pendapat mereka mengenai iGlow dan lain sebagainya, kalian bisa langsung nonton video aku yang sebelum-sebelumnya tentang iGlow skincare atau juga review iGlow skincare. Nah, jadi langsung aja. Kali ini kita akan baca-bacain komentar mereka. Nah, gimana sih perasaan mereka setelah menggunakan iGlow, atau perubahan apa aja sih yang terjadi di wajah mereka, dan bagaimana tingkat kepuasan mereka terhadap iGlow skincare. Nah, oke, langsung aja kita baca-bacain komentarnya. Oke, yang pertama dari Semiati 12. Nah, di sini dia menuliskan, saya udah kelihatan bersih, Kak, tapi nggak putih ya. Nah, jadi buat teman-teman semua, seperti yang kita ketahui bahwasannya iGlow skincare ini adalah skincare yang BPOM. Artinya dia tidak berbahaya dan tidak mengandung bahan-bahan yang disebut sebagai pemutih secara instan seperti merkuri dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau di sini dikatakan bersih, artinya bagus dong, artinya cocok. Kemudian tapi nggak putih ya. Untuk produk yang memang BPOM atau nggak mengandung merkuri, itu kalau untuk putih memang nggak cukup seminggu. Seenggaknya itu adalah pemakaian rutin 2 bulan baru kelihatan perubahan atau tampak lebih cerah dan sebagainya. Jadi intinya sabar ya untuk yang belum melihat perubahan atau belum putih. Nah, intinya sabar karena proses skincare-nya itu untuk yang BPOM emang lebih lama. Kemudian dari Mufidah ini, aku beli iGlow harga 86. Nah, di Shopee pas lagi gratis ongkir. Kemudian penasaran aku sama hasilnya, belum terlihat sih sampai sekarang, biasa aja gitu, udah 1 minggu. Nah, ini sama kayak tadi ya. Jadi sekali lagi, iGlow skincare ini adalah produk BPOM. Nah, dimana-mana produk BPOM itu nggak ada yang langsung putihnya itu instan atau glowingnya itu instan. 1 minggu, 2 minggu itu nggak ada. Nah, jadi memang seperti itulah prosesnya. Intinya kita harus tetap konsisten dan harus bersabar. Kemudian, Kak, kok aku malah gatal ya pakai iGlow? Ini dari Karina Purwanti. Nah, buat teman-teman yang merasakan hal serupa seperti gatal-gatal, mungkin bisa dicek terlebih dahulu apakah memang memiliki alergi atau tidak. Jika memang tidak, dilihat lagi sudah berapa hari gatal-gatalnya. Kemudian bagaimana rasa gatalnya. Jika terlalu gatal, sebaiknya dihentikan karena pasti mengganggu. Namun tips juga bagi teman-teman untuk menggunakan krim malam, karena krim malam ini agak lebih sensitif ya, dalam artian dia punya bahan yang disitulah kandungan pemutihnya. Nah, jadi untuk teman-teman yang pakai krim malam, mungkin dikurangi di area mata, kemudian di bawah bibir, kemudian di samping hidung, karena itu adalah area-area sensitif yang biasanya sering gatal atau merah-merah ketika pakai skincare. Oke, selanjutnya ini ada dari Dwi Laili. Aku juga gatal, terus wajah memerah sampai kayak bengkak di bagian daerah mata. Pemakaian 4 hari, tapi kata resellernya detox dan suruh nerusin. Takut aja nanti bukan glowing malah rusak aku jadi dilema. Nah, ini dia ya, sama kayak tadi. Kalau gatal mungkin sebaiknya ketika pakai krim malam hindari area mata, kemudian samping hidung, dekat hidung, kemudian di bawah bibir, karena area itu yang biasanya sensitif kayak memerah, kemudian gatal gitu. Dan kalau seandainya gatalnya terasa lebih parah, sebaiknya hentikan dan tanyakan kepada dokter. Kemudian dari Zizi Kiki, ini aku jadi merah-merah gitu muka aku. Nah, ini sama ya kayak tadi. Oke, next. Kak, aku pakai iGlow kenapa tambah kusam ya wajah aku? Nah, ini buat teman-teman juga ya. Biasakan pakai sunscreen. Nah, jadi jangan sepenuhnya salahkan kepada skincare. Barangkali teman-teman pakai krim siang atau day creamnya itu tanpa ditambah oleh sunscreen atau tanpa tambahan bedak lain, lalu keluar berpanasan dan terkena sinar matahari secara langsung. Nah, itu nggak boleh,
kalau kita pakai day cream. Ketika kita pakai day cream dari skincare manapun, kita tidak boleh terkena sinar matahari secara langsung. Hal itu akan membuat pastinya wajah kita kusam atau lebih gelap dan lain sebagainya. Nah, jadi yang lagi proses perawatan pakai satu skincare apapun itu, hindari wajah kalian terkontak sinar matahari secara langsung. Kemudian juga jangan lupa pakai sunscreen, karena sunscreen itu sangat penting untuk menjaga wajah kita dari efek buruk sinar matahari. Oke, selanjutnya, Kak, kenapa ya muka aku kalau pakai day cream ngelupas, gimana cara atasinya? By the way, aku pakai yang acne. Nah, ini kan pakai yang acne. Acne ini punya kandungan tersendiri untuk mengatasi jerawat, kemudian bekas-bekas dari jerawat. Kalau ngelupasnya itu enggak terlalu parah, mungkin itu adalah wajar karena proses dari pembersihan jerawat dan bekasnya itu sendiri. Artinya itu adalah bentuk dari regenerasi kulit untuk mengangkat sel-sel kulit mati agar kulit yang baru itu bisa tumbuh dengan baik. Oke, kemudian ini dari Anissa Rigita. Kak, aku pakai kok muncul jerawat ya. Nah, lagi-lagi soal jerawat. Jadi buat teman-teman, ketika lagi nyobain skincare kemudian jerawatan, jangan langsung menjudge bahwa itu karena skincare yang lagi kamu pakai. Karena penyebab jerawat itu banyak sekali. Kekurangan minum air putih, banyak makan cabai, dari pola makanan aja itu bisa jadi jerawat. Kemudian kayak keluar nggak pakai masker, atau lagi banyak beban pikiran juga, atau kalau kamu lagi menstruasi itu adalah hal wajar. Nah, sekarang lihat dulu jerawatnya seberapa banyak. Kalau mungkin 1 atau 2 itu masih wajar, nggak apa-apa diterusin. Nah, tapi kalau rasanya banyak dan nggak wajar, mungkin bisa kamu hentikan untuk beberapa waktu. Kemudian ini dari Sri Wahyuni, setelah pakai e-glow seminggu kulitku kering dan ngelupas, rasanya kayak ketarik gitu. Nah, ini sama ya kayak penggunaan yang night creamnya, mungkin dihindari area-area yang sensitif seperti mata, daerah hidung, kemudian juga di atas bibir. Selanjutnya dari Anistia. Kak, saya pakai e-glow ini udah 1 minggu, aku tinggal bekasnya. Makanya konsultasi disuruh pakai yang platinum, terus pemakaian seminggu, di muka keluar beruntusan. Ini detox atau bukan sih, Kak? Terus dilanjutin atau enggak? Oke, beruntusan. Beruntusan itu juga banyak ya penyebabnya, dan beruntusan itu sebenarnya wajar. Cuman beruntusan ini agak susah dihilangin, iya nggak sih? Nah, jadi buat kamu yang kalau beruntusannya sedikit, diterusin aja dulu beberapa hari, apakah nanti dia bisa hilang atau enggak, atau malah makin banyak, mungkin lebih baik di stop. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Nah, jadi dari banyaknya review dari teman-teman subscribers dan juga netizen, banyak banget keluhan mereka itu dimulai dari seminggu awal pemakaian, seperti gatal-gatal atau kusam atau belum putih atau mukanya masih gelap. Nah, jadi sekali lagi aku sampaikan bahwa produk yang Bepom atau skincare yang Bepom 1 minggu itu emang gak cukup, teman-teman. 2 minggu bahkan. Mungkin perubahan itu baru bisa dilihat setelah 1 bulan atau jalan ke 2 bulan, karena produk Bepom itu tidak mengandung bahan-bahan berbahaya yang dapat merusak kulit wajah atau membuat putih dalam waktu yang singkat secara instan. Nah, jadi untuk teman-teman yang sekarang lagi gunain skincare e-glow atau skincare apapun itu, tapi belum melihat hasilnya, mungkin teman-teman bisa sabar dulu atau konsisten dulu untuk melihat hasilnya nanti setelah sebulan pemakaian atau jalan 2 bulan pemakaian. Oh ya, dan satu lagi nih buat teman-teman, tambahan ya, untuk informasi aja. Nah, jadi di video aku itu banyak banget yang nanyain hal serupa, kayak, Kak, boleh nggak sih gunakan e-glow tapi serumnya itu berbeda, kayak MS Glow dan lain sebagainya. Nah, jadi nggak apa-apa sih kalau serumnya aja, tapi kalau untuk krim siang dan krim malam, kalau beda brand mungkin nanti hasilnya nggak optimal. Nah, jadi kalau untuk krim siang, krim malam dan serangkaiannya itu mungkin diusahakan sama. Namun untuk serum itu nggak apa-apa berbeda, karena aku sendiri pakai serum Safi. Nah, jadi serumnya Safi, skincare-nya e-glow dan lain sebagainya itu boleh banget, nggak masalah. Oke, sekian dulu video kali ini. Thank you for watching. See you. Jangan lupa di subscribe.